Halo teman-teman, perkenalkan saya Nindita Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang microplate reader. Microplate reader adalah alat untuk menganalisis virus atau bakteri tanaman berdasarkan kepadatan optik di mana antara referensi, buffer, dan bahan yang diuji yang diletakkan pada plate. Alat ini memiliki beberapa nama seperti plat mikro, mikrotiter, plat microwell, dan lain-lain. Microplate biasanya berbentuk persegi panjang. Fungsi microplate reader yaitu satu, pengujian pada antigen dan antibodi yang sangat berhubungan dengan antigen dan antibodi. Metode ini biasanya menggunakan metode ELISA yang merupakan suatu metode biokimia yang bertujuan untuk mendeteksi keberadaan antibodi atau antigen dalam suatu sampel. Yang kedua, penyakit bronkitis menular yang merupakan penyakit yang menyerang sistem pernapasan hewan ternak yang disebabkan oleh virus bronkitis menular. Prinsip kerja microplate reader yaitu untuk membaca lempengan microplate yang memiliki prinsip yang sama dengan spektrofotometri yang menggunakan metode konvensional, namun yang membedakannya dalam microplate reader dapat melakukan analisis dengan jumlah sampel yang banyak. Yang membedakan alat ini dengan spektrofotometer adalah cahaya. Bagian-bagian microplate: yang pertama, tombol on off untuk menghidupkan alat dan mematikan alat. Yang kedua, layar display untuk menampilkan data. Yang ketiga, tempat sampel untuk menyimpan plate. Dan yang keempat yaitu lubang tempat menghubungkan UV vis, tempat kabel untuk menghubungkan ke arus listrik. Penggunaan microplate reader: pertama, hubungkan dengan arus listrik, tekan tombol on off, hubungkan dengan printer, warm up selama kurang lebih 15 menit, letakkan microplate yang berisi sampel pada tempat yang telah ada, pembacaan sampel pada microplate, dan yang terakhir tunggu hasilnya secara langsung dan akan dipin. Troubleshooting-nya yaitu periksa apakah semua reagen telah ditambahkan. Yang kedua, lakukan pengenceran, pastikan bahwa substrat yang dipilih sesuai untuk konjugat enzim, simpan substrat ke suhu kamar, verifikasi pengaturan panjang gelombang, dan hilangkan atau kurangi konsentrasi. Selanjutnya yaitu ELISA. ELISA adalah teknik biokimia yang digunakan terutama pada imunologi untuk mendeteksi keberadaan antibodi atau antigen dalam sampel. Pengujian ELISA dilakukan dengan menggunakan alat microplate reader. Fungsi ELISA yaitu untuk menentukan jumlah antigen yang tidak diketahui pada sampel dengan cara mengikat antigen dengan antibodi spesifik yang ditempelkan di permukaan dinding plat ELISA. Prinsip kerjanya yaitu penggunaan enzim untuk mendeteksi ikatan antara antigen dengan antibodi. Sejumlah antigen yang tidak diketahui ditempelkan pada suatu permukaan. Kemudian antibodi spesifik dicucikan pada permukaan tersebut sehingga diperoleh dengan antigen, dan antibodi ini nantinya akan terikat dengan suatu enzim pada perubahan terakhir dan ditambahkan substansi yang dapat dideteksi. Jenis-jenis ELISA: yang pertama, ELISA langsung yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi antigen pada sampel. Yang kedua, ELISA tidak langsung digunakan untuk mendeteksi antigen dan antibodi. Yang ketiga, sandwich ELISA yang digunakan untuk antibodi yang spesifik. Yang keempat, ELISA kompetitif yang digunakan untuk mengukur antigen dan antibodi yang tidak diperlukan pemurnian pada sampel yang digunakan. Komponen ELISA yang terdiri dari AB, AG, imunoprobe, substrat, reagen penghenti reaksi, buffer, dan cawan ELISA. Perangkatnya dapat dirakit sendiri oleh peneliti. Pengoperasian ELISA: pengoperasiannya bisa teman-teman lihat ya. Pembacaan data hasil. Pada gambar tersebut, pembacaan data hasil secara langsung dapat dilakukan melalui otomatis dan semi-otomatis. Bentuk kurva standarnya tergantung pada skala X dan Y yang dibuat dengan memplot konsentrasi standar pada X dan observansi pada Y. Troubleshooting-nya yaitu tidak ada sinyal, bisa dengan substrat yang tidak disiapkan dengan benar dan tidak lengkap, latar belakang yang tinggi atau cross reactivity, waktu inkubasinya terlalu lama, kurva standar buruk. Ini merupakan kalibrasi dari ELISA. Kelebihan dan kekurangan dari ELISA: kelebihannya reagen dan waktu simpannya lama, mudah dilihat hasilnya, prosedur kerjanya cepat, dan sensitivitas ELISA yang tinggi. Sedangkan kekurangannya yaitu kit tersedia secara komersial sangat spesifik terhadap antigen dan bisa terjadi positif atau negatif palsu. Materi selanjutnya yaitu HLIA. HLIA adalah metode untuk mendeteksi keberadaan antigen atau antibodi dengan memanfaatkan reaksi antara antigen dengan antibodi yang menghasilkan suatu cahaya. Metode ini bergantung pada reaksi biokimia untuk mengukur konsentrasi suatu analit atau zat atau sampel yang akan diperiksa.
Fungsi dari H-LIA yaitu untuk melakukan pemeriksaan dalam bidang imunoserologi seperti antigen dan antibodi. Metode ini sering digunakan untuk mendiagnosis suatu penyakit yang berhubungan dengan sistem imun, salah satunya yaitu COVID-19. Prinsip kerjanya dengan memasukkan sampel ke dalam alat sampai diperoleh hasil yang membutuhkan waktu sekitar 18 menit, sedangkan total waktu yang diperlukan mulai dari pengambilan hingga diperoleh hasil sekitar waktu 1 jam. Bagian-bagian alatnya: penutup unit utama, panel sisi kiri transfer, pintu servis kiri, penutup utama, pintu servis belakang, panel sisi kanan, pintu servis kanan, dan panel pencetak. Pengoperasiannya yang pertama dari pengumpulan sampel, persiapan sampel, inkubasi, penambahan antibodi deteksi, pembentukan kompleks, langkah pencucian, pelabelan, stimulasi, deteksi dan kalibrasi, lalu analisis dan pelaporan data. Ini dia merupakan troubleshooting dari H-LIA. Ini dia kalibrasi dari H-LIA. Kelebihan dari H-LIA yaitu sensitivitas tinggi, rentang dinamis, lebar presisi akurat, interferensi rendah, dan hasilnya cepat. Kekurangannya yaitu mahal, keahlian teknis, interferensi sampel, penerapan dan perawatannya sangat terbatas. Materi selanjutnya yaitu ELSA, yaitu alat yang digunakan untuk pemeriksaan parameter imunologi. Halnya sama seperti dengan ELSA, namun metodenya yaitu ELSA menggunakan substrat kromogenik dan bukan substrat kromogenik. Misalnya substrat kromogenik yang digunakan untuk enzim alkali. Prinsip kerjanya memodifikasi dari prinsip ELSA yang hanya pembacaannya berdasarkan fluoresensi. Adapun prinsip dari ELISA yaitu agar terjadi suatu reaksi warna pada ELISA, maka dibutuhkan suatu antibodi yang dilabel enzim dan substrat. Komponen mini-fides dari ELSA terdiri dari tombol on-off yang berfungsi sebagai tempat untuk menyalakan dan mematikan, trailer yang berfungsi sebagai tempat untuk memasukkan strip dan pencetak, lalu inkubator. Ini dia prosedur pengoperasian mini-fides. Ini merupakan kalibrasi kontrol sampel dari alat ELSA. Kelebihan dan kekurangan ELSA yaitu kelebihannya semua reagen tersedia dalam satu kit, akurasi pemeriksaan cepat, kalibrasi dan kontrolnya setiap 14 hari, dan bekerja secara otomatis. Sedangkan kekurangannya yaitu harganya mahal, kalibrasinya sulit, dan akurasi pemeriksaannya yang kurang.